Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, perkenalin, aku Cayani Fitria Wulandari. Kalian bisa panggil aku Caca. Aku dari Prodi Ilmu Komunikasi semester 5 dengan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Budaya Universitas Trunojoyo, Madura. Jadi teman-teman, kali ini aku akan membahas tentang konsep dasar dari gender dari mata kuliah Studi Komunikasi Gender. Nah, di sini ada dua subtema, yakni seks dan gender. Kebanyakan kan orang-orang tuh taunya kalau seks dan gender itu beda jauh. Ternyata enggak loh. Dan kebanyakan orang tuh mikirnya, persepsinya selama ini seks itu adalah hal yang berbau tentang hal-hal yang seharusnya tuh jadi kayak rahasia umum gitu. Tapi ternyata tuh enggak. Dan gender itu adalah suatu hal yang dimana perbedaan antara jenis kelamin perempuan dan laki-laki, kan kebanyakan gitu ya taunya. Nah, kali ini aku mau kasih tunjuk kalian atau membahas tentang apa sih itu seks, apa sih itu gender, dan ternyata seks dan gender ini gak beda jauh. Nah, untuk yang pertama yakni seks. Kita bedah dulu ya, seks itu apa. Jadi seks ini adalah pembagian jenis kelamin yang ditentukan secara biologis dan melekat pada jenis kelamin tertentu. Jadi konsep dari jenis kelamin atau seks ini digunakan untuk membedakan laki-laki dan perempuan berdasarkan unsur biologis dan juga anatomi tubuh. Sementara gender itu adalah suatu istilah yang digunakan untuk menggambarkan perbedaan atau pembedaan antara laki-laki dan juga perempuan secara sosial. Jadi kebanyakan tuh kan masyarakat semisalnya ada orang hamil, terus dia melahirkan. Nah, ini tuh mereka taunya tuh pembedaan antara laki-laki dan perempuan tuh kan dari kalau perempuan biasanya tuh punya vagina atau mereka tuh punya rahim. Terus kalau laki-laki tuh punya penis, kalau udah dewasa punya jakun gitu kan. Itu konsep dari gender. Jadi gender adalah kelompok atribut dan perilaku yang dibentuk secara kultural yang ada pada laki-laki dan juga perempuan. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang perbedaan gender dan lahirnya ketidakadilan. Yang pertama yaitu ada bias gender. Jadi bias gender ini adalah sebuah kecenderungan atau prasangka terhadap jenis kelamin tertentu yang dapat mengakibatkan ketidakadilan gender. Ini dikutip dari Maulana Hussein tahun 2014 halaman 120. Jadi contoh dari bias gender ini adalah salah satunya tuh seperti laki-laki tuh nggak boleh nangis, laki-laki tuh harus kuat, perempuan itu harus bisa masak, harus bisa dandan, harus bisa make up, harus cantik gitu-gitu kan. Untuk yang kedua yakni gender dan marginalisasi perempuan. Jadi gender dan marginalisasi perempuan ini adalah suatu bentuk ketidakadilan gender yang berupa proses menganalisasi perempuan atau suatu proses pemikiran atas suatu jenis kelamin tertentu yang disebabkan oleh perbedaan gender itu sendiri. Yang ketiga yakni gender dan subordinasi. Yakni pandangan gender yang ternyata tidak saja berakibat terjadinya marginalisasi, tetapi juga mengakibatkan terjadinya subordinasi terhadap perempuan. Adanya anggapan dalam masyarakat bahwa perempuan itu emosional, perempuan itu irasional dan dalam berpikir. Jadi perempuan tidak bisa tampil sebagai pemimpin atau sebagai pengambil keputusan. Maka akibatnya perempuan ini ditempatkan pada posisi yang tidak penting dan tidak strategis atau second person. Yang keempat, ada kekerasan simbolik, yakni kekerasan yang bersifat laten atau tidak disadari atau tidak dirasakan baik oleh pelaku maupun oleh korban. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang dikotomi gender di Indonesia. Apa sih itu dikotomi gender? Nah, dikotomi gender di Indonesia itu sendiri dibentuk oleh konstruksi sosial dalam masyarakat dan dibagi menjadi dua golongan. Golongan laki-laki dan juga golongan perempuan. Laki-laki dengan sisi maskulinitasnya dan perempuan dengan sisi feminimnya. Selebihnya akan disebut dengan banci atau bencong.
Untuk konstruksi sosial masyarakat itu sendiri itu dapat melahirkan dan membentuk laki-laki untuk menjadi sosok yang kuat, yang berarti tidak boleh nangis, tidak boleh ngeluh. Untuk konstruksi sosial pada perempuan itu seperti contohnya memakai warna pink dan berperilaku feminim itu adalah disangkut pautkan untuk perempuan. Sedangkan untuk perempuan itu dibentuk untuk menjadi istri dan ibu yang harus bisa memasak, yang harus mengurus rumah, yang harus melayani suami, yang harus pintar make up. Nah, ini tuh dikutip dari Mansur Faki tahun 1996. Jadi perbedaan-perbedaan itulah yang dijelaskan sebagai konstruksi sosial yang melahirkan penindasan bukan hanya untuk perempuan tapi juga pada laki-laki. Laki-laki yang gampang menangis atau cenderung feminim akan dicoreng sebagai laki-laki, dan juga sebaliknya. Sedangkan perempuan yang tidak bisa memasak atau tidak bisa mampu melahirkan anak baik secara sesar maupun lahir normal itu akan dicap sebagai perempuan yang gagal. Jadi itu tadi sedikit pembahasan tentang konsep dasar gender. Saya Chani Fitria Wulandari, pamit undur diri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.